Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akuntansi S1 kelas C membuat video presentasi ini untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Hajra Hamzah, SE, MSc, AK, CA. Eh, Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Anessa Tasya Makfira dengan NIM 200901502057. Yang kedua Dila Febrianti dengan NIM 200901502058. Yang ketiga Nurul Fadila Subede dengan NIM 200901502059 yaitu saya sendiri. Yang keempat Muhammad Farul Rezi dengan NIM 200901502061. Dan yang terakhir yaitu Fityatul Haq dengan NIM 200901502062. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Baiklah, adapun materi pertama tentang pengertian AMDAL dan dampak yang ditimbulkan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah penyelidikan menyeluruh terhadap dampak yang paling penting dan berjangkauan luas dari suatu usaha yang diusulkan. Dampak yang ditimbulkan dari AMDAL yaitu yang pertama terhadap tanah dan kehutanan, yang kedua terhadap udara, yang ketiga terhadap manusia. Mengenai konsekuensi yang disebutkan di atas, diperlukan pendekatan alternatif. Berikut adalah beberapa pendekatan lain yang mungkin. Yang pertama terhadap tanah, yang kedua terhadap air, yang ketiga terhadap udara, yang keempat terhadap karyawan, dan yang kelima terhadap masyarakat sekitarnya. Adapun materi kedua yaitu tujuan dan kegunaan studi AMDAL. Tujuan ini hanya dicapai apabila kajian AMDAL disusun dengan menggunakan atau setidak-tidaknya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal yang penting dilakukan dalam mencapai tujuan AMDAL yakni yang pertama, menentukan usaha atau kegiatan apa yang akan dilakukan, dengan perhatian khusus diberikan kepada yang memiliki potensi kerusakan lingkungan terbesar. Yang kedua, cari tahu bagian lingkungan mana yang akan terkena dampak parah. Yang ketiga, mengantisipasi dan menilai dampak lingkungan dari rencana bisnis yang diusulkan atau kegiatan bisnis saat ini. Yang keempat, buat rumus RKL dan RPL. Adapun keuntungan melakukan analisis AMDAL antara lain yang pertama untuk digunakan dalam perencanaan regional dan oleh manajer bisnis dan ahli strategi. Yang kedua, membantu dalam menentukan apakah usaha atau kegiatan yang diusulkan layak atau tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, membantu desain detail teknis usaha atau kegiatan dengan memberikan masukan saat dikembangkan. Yang keempat, berkontribusi pada pengembangan rencana usaha atau kegiatan untuk pemantauan serta pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir, memberi tahu publik tentang dampak dari usaha atau usaha yang diusulkan. Adapun materi selanjutnya itu tentang zona lingkungan hidup. Tujuan, ukuran, bentuk, serta lainnya dari garis dasar lingkungan sangat bervariasi. Akibatnya, potensi dampak lingkungan yang merugikan bervariasi tergantung pada spesifikasi lingkungan tertentu. Berikut merupakan hal yang harus diperhatikan saat mengamati dunia. Yang pertama, disarankan untuk menyelidiki terlebih dahulu bidang rencana usaha atau kegiatan dengan memberikan rincian spesifik tentang faktor lingkungan yang dapat dipengaruhi oleh aktivitas bisnis utama. Yang kedua, keadaan kuantitatif dan kualitatif berbagai jenis sumber daya alam yang telah digunakan, akan digunakan, dan masih potensial di wilayah tempat usaha atau usaha yang akan dilakukan. Perkiraan dampak besar dan penting. Yang pertama, analisis mengenai dampak lingkungan sebelum, selama, dan setelah konstruksi. Kedua, menentukan estimasi signifikansi perubahan lingkungan bagi masyarakat. Ketiga, hasil jangka pendek dan jangka panjang menjadi pertimbangan dalam mengkaji poin 1 dan 2. Keempat, karena usaha atau kegiatan masih dalam proses penentuan alternatif-alternatif yang potensial, dilakukan kajian terhadap setiap alternatif sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan bagian dari studi kelayakan. Yang kelima, metode matematis formal harus digunakan untuk menganalisis perkiraan dampak penting. Evaluasi dampak besar dan penting. Yang pertama, telah terhadap dampak besar dan penting. Bagian A, istilah evaluasi dampak holistik mengacu pada cara melihat dampak lingkungan dari suatu tindakan dari setiap sudut yang memungkinkan. Bagian B, analisis terperinci dari banyak faktor lingkungan yang kemungkinan besar akan berubah secara signifikan di masa depan. Bagian C, hasil evaluasi tersebut digambarkan memiliki implikasi serius yang harus disikapi oleh para petinggi. Kedua, telah sebagai dasar pengelolaan. Bagian A, bagaimana usaha atau kegiatan yang diusulkan akan mempengaruhi lingkungan baik secara positif maupun negatif dan mengapa hal ini penting. Bagian B, memahami apakah efek ini akan positif atau negatif dan berapa lama akan bertahan
setelah bisnis atau kegiatan berakhir sangat penting. Bagian C, kelompok yang akan terkena dampak negatif dan kelompok yang akan terkena dampak positif menyoroti kesenjangan antara perubahan yang diinginkan dan perubahan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan bisnis atau pembangunan. Bagian D, pembicaraan mengenai daerah-daerah yang berpotensi terkena dampak disertai dengan pertanyaan apakah dampaknya akan terbatas pada batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau tidak. Bagian E, jika bisnis atau lokasi bisnis yang diusulkan berada di atau dekat area dengan risiko tinggi bencana alam, penilaian bahaya alam dan risiko harus dilakukan. Ruang lingkup studi dan metode analisis data. Kajian mencakup hal penting utama meliputi yang pertama, perencanaan dampak adalah proses pengembangan strategi untuk bisnis atau kegiatan lain yang akan berdampak dengan penekanan khusus pada unsur-unsur yang akan berdampak penting langsung pada dampak tersebut. Kedua, kondisi prabenturan termasuk area yang paling terpukul. Ketiga, apa yang akan dilakukan di sana dan bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan. Keempat, hasil pelingkupan yang disajikan di sini berfungsi sebagai kerangka paduan AMDAL sebagai disebutkan dalam poin 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, sistematika penyusunan dokumen AMDAL. Analisis dampak lingkungan hidup atau harus ditata sistematis sehingga dapat yang pertama presentasi cepat dari informasi penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi bisnis, operasi, dan manajemen. Yang kedua, sangat mudah untuk mengekstrak konten untuk dimuat di media saat menyiapkan AMDAL dan publik dapat memahaminya ketika mereka melihatnya. Yang ketiga, memuat uraian singkat mengenai A. Rencana awal, akhir, dan berkelanjutan untuk usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sekitar. B. Rincian tentang potensi kesenjangan data AMDAL, serta kekurangan atau batasan lain yang ditemukan selama pembuatannya. C. Ini adalah bagian penting dari ringkasan, jadi penting untuk menyebutkannya. Kegunaan dan keperluan rencana usaha dan atau kegiatan. Yang pertama, peta menyeluruh yang menggambarkan bidang-bidang di mana rencana akan dilaksanakan dan hubungan di antara mereka merupakan komponen penting dari setiap rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, pertimbangan kedekatan dan ketersediaan sumber daya air dan energi, serta sumber daya alam lainnya, baik hayati maupun non-hayati, dan sumber daya manusia terkait dengan lokasi usaha atau usaha yang diusulkan. Yang ketiga, bagian ketiga, laporan harus menjelaskan alternatif jika studi kelayakan mengungkapkan beberapa kemungkinan lokasi untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan. Yang keempat, selain tata letak usaha atau kegiatan, peta dengan skala sesuai disediakan yang menunjukkan dengan tepat lokasi semua bangunan dan fitur fisik lainnya. Yang kelima, garis waktu bisnis atau aktivitas mencakup fase sebelum dibuka untuk bisnis, selama operasinya, dan setelah ditutup untuk bisnis. Dokumen rencana kelola lingkungan. Rencana pengelolaan lingkungan menguraikan strategi organisasi untuk mengenalkan dampak negatif dari usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan sekaligus memaksimalkan dampak positifnya. Secara khusus, prakarsa pengelolaan lingkungan meliputi 4 jenis perubahan perilaku, yaitu yang pertama, tujuan pengelolaan lingkungan adalah untuk menghilangkan atau secara signifikan mengurangi efek negatif terhadap lingkungan melalui langkah-langkah seperti pilihan alternatif, tata letak lokasi, dan rancangan proyek. Yang kedua, pengelolaan lingkungan dengan tujuan untuk mencegah, mengurangi, dan membersihkan dampak negatif baik yang terjadi selama menjalankan bisnis maupun setelah penyelesaian proyek pada saat situs direhabilitasi. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan yang memperkuat efek positif untuk kepentingan semua yang terlibat, pemerkarsa, pihak lain, dan yang terkena dampak perubahan. Yang keempat, upaya kompensasi yang menggunakan teori ekonomi lingkungan untuk merasionalisasi penggantian sumber daya yang habis atau hancur dengan pendanaan yang dibuat secara artifisial. Format dokumen RKL terdiri dari dua, yaitu yang pertama langkah latar belakang pengelolaan lingkungan, yang kedua rencana pengelolaan lingkungan yang terdiri dari dampak penting dan sumber dampak penting, tolak ukur dampak, tujuan rencana pengelolaan lingkungan, lokasi pengelolaan lingkungan, periode pengelolaan lingkungan, dan pembiayaan pengelolaan lingkungan. Keterkaitan antara AMDAL dan dokumen kajian lingkungan lainnya. Yang pertama, keterkaitan antara AMDAL dan KL dan UPL. Yang kedua, keterkaitan antara AMDAL dan audit lingkungan hidup wajib. Yang ketiga, keterkaitan antara AMDAL dan audit lingkungan hidup sukarela. Kesimpulan, analisis dampak lingkungan atau AMDAL adalah jenis penelitian yang merinci efek skala besar atau dampak tingkat makro dari tindakan manusia terhadap alam. Merupakan praktik terbaik untuk menyelidiki potensi efek langsung dan jangka panjang terhadap lingkungan dari setiap bisnis atau proyek yang diusulkan.
AMDAL dikembangkan sebagai tanggapan terhadap semakin banyak bukti kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL dilakukan untuk memastikan tujuan proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat tanpa berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan alam. Sangat penting untuk mencermati pengaturan di mana perusahaan akan beroperasi. Ini karena lingkungan dapat membantu menghambat keberhasilan bisnis. Kehadiran perusahaan berdampak pada masyarakat setempat dan ekosistem alam di mana operasinya akan berlangsung. Baik, sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.